Itu kan ibaratnya ada dua pertandingan sepak bola gitu, dua tim, terus tiba-tiba Mardigu ikut tuh jadi striker. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang dulunya terlihat sangat cantik, tapi belakangan akhirnya kita tahu bahwa semua itu cuma efek make up. Gara-gara bedaknya terlalu tebel. Makanya itemnya nggak kelihatan, mulus, putih. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan Mardigu Wowi. Karena dulu orang beranggapan bahwa Mardigu ini adalah pengusaha sukses, idola banyak pengusaha muda yang bisa mematikan satu negara Singapura. Tinggal sekali klik, padam tuh Singapura. Hebat gitu ya. Tapi belakangan kita tahu bahwa semua itu cuma efek make up. Bedaknya Mardigu ketebelan. Atau mungkin sebagian orang juga sudah mulai menyadari bahwa itu nggak logis, nggak masuk akal. Masa iya negara seperti Singapura bisa dikendalikan oleh satu orang Mardigu? Kan nggak masuk akal gitu. Nah belakangan ini Mardigu itu semakin menunjukkan jati dirinya gitu. Karena dia membagikan meme, gambar meme Gus Yakut dengan Ragil. Jadi buat yang belum tahu, Ragil ini adalah salah satu pasangan LGBT di Jerman, gitu, orang Indonesia, yang kemudian viral di sini belakangan ini gara-gara diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Meskipun videonya sudah di take down, tapi banyak orang yang sudah nonton gitu. Nah setelah itu muncullah meme Ragil ini gitu ya dengan Gus Yakut yang lagi foto pelukan gitu. Lalu kemudian ditulislah ini Ragil, kader GP Ansor cabang Jerman. Nah, meme seperti ini itu di-share sama Mardigu Wowi. Saya pikir ini bukan akunnya Mardigu, bukan akun asli gitu ya. Tapi setelah saya cek sampai saya bikin video ini, ternyata masih ada foto itu. Dan benar-benar di-share sama Mardigu gitu. Dan caption dari postingan Mardigu ini menurut saya kita akhirnya bisa menilai Mardigu itu seperti apa gitu. Dia bilang bahwa meme ini dia dapat dari beberapa orang gitu. Lalu kemudian dia bilang, bener nggak nih? Atau jangan-jangan cuma hoax? Ya biasalah. Itu caption untuk menghindari kasus hukum. Dia coba bertanya gitu. Tapi setelah itu kalimat setelahnya yang menurut saya menarik gitu. Ada-ada aja nih berita katanya. Meme seperti itu dianggap berita sama Mardigu. Beritanya di mana? Definisi berita adalah kejadian, sebuah peristiwa yang kemudian diberitakan, disampaikan, diceritakan. Nah dari meme ini bagian mana beritanya? Kan nggak ada. Lagian ini meme, bukan berita. Kalau keterangan Ragil yang dianggap menjadi GP Ansor cabang Jerman, itu jelas bukan sebuah berita karena itu hoax. Itu fitnah. GP Ansor nggak punya cabang di Jerman. Masa iya tiba-tiba ada kadernya sih gitu. Dan selain itu foto itu emang bukan fotonya si Ragil gitu. Itu foto editan, foto Gus Yakut dengan orang siapalah gitu ya, kader NU. Lalu kemudian diedit tuh sama fotonya mukanya Ragil yang dimirip-miripin. Nah ini masih di-share sama Mardigu. Tujuannya apa gitu? Masih disebut berita lagi. Padahal jelas-jelas bukan berita gitu. Nah, orang yang kayak gini yang kalian kagumi, yang bisa menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Yang katanya bisa mematikan seluruh Singapura. Yang nggak bisa membedakan antara meme dan berita. Apa iya? Apa iya kalian akan percaya sama orang-orang yang kayak gini? Ya karena Gus Yakut ini kan sebetulnya bukan yang pertama gitu. Sebelumnya tuh sudah pernah difitnah terkait fotonya editan antara Gus Yakut dengan seorang perempuan cantik, seksi gitu ya. Dia edit tuh pakai mukanya Gus Yakut. Lalu kemudian disebar-sebarkan sama beberapa pihak gitu. Tapi kemudian memang Gus Yakut nggak pernah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Lalu kemudian selain itu Gus Yakut juga pernah tuh diserang sama isu
mengelus pipi perempuan non-muhrim di tempat umum. Jadi ceritanya Tantri Kotak gitu, penyanyi, dia nge-share video perempuan lagi nyanyi, terus kemudian nyamperin Gus Yakut. Nah sama Gus Yakut dielus-elus tuh pipinya ketika si perempuan lagi nyanyi. Nah ini sama kelompok sebelah, pihak-pihak tertentu dianggap sebagai tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan sebagai seorang menteri agama yang tidak beragama kayaknya. Padahal sebenarnya yang nyanyi itu istrinya Gus Yakut. Jadi yang dielus itu istrinya Gus Yakut sendiri gitu. Bukan perempuan non-muhrim atau perempuan lain. Dan ada juga fitnah-fitnah terhadap Gus Yakut itu banyak sebenarnya, foto editan dan foto meme, gambar meme gitu yang disandingkan dengan anjing lah, dengan apalah gitu. Banyak sebenarnya. Cuma ya sekali lagi pada akhirnya Gus Yakut itu tidak pernah melaporkan orang-orang ini gitu, karena ya kayaknya buang-buang energi juga kalau mereka ini dilaporkan gitu, karena mereka juga bukan siapa-siapa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu gitu bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu yang suka menyerang Gus Yakut, suka membuat meme terkait Gus Yakut gitu ya. Ini kan sebenarnya kita sudah bisa petakan bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok radikal yang tidak suka dengan GP Ansor, tidak suka dengan Menteri Agama kita yang sekarang gitu. Karena Gus Yakut adalah pimpinan GP Ansor, sementara ormas-ormas lawannya HTI, FPI itu kan sudah dibubarkan gitu. Jadinya mereka nggak punya kerjaan, makanya mereka ngedit-ngedit gambar. Nah, mestinya Mardigu itu kan paham gitu bahwa ada orang-orang yang nggak suka dengan Gus Yakut, dan ini tuh perang antara kelompok radikal dengan GP Ansor gitu. Tapi Mardigu keikut gitu, ketarik, kepancing dia untuk nyebarin gitu. Itu kan ibaratnya ada dua pertandingan sepak bola gitu, dua tim, terus tiba-tiba Mardigu ikut tuh jadi striker. Bukan siapa-siapa, tiba-tiba masuk aja ke lapangan gitu. Iya, karena dia dengan menyebarkan foto meme ini gitu ya, artinya kan dia ikut membenarkan gitu, ikut menjadi sebuah perbandingan gitu, bahwa foto ini, meme ini pernah disebar juga sama Mardigu, akun resmi centang biru. Nantinya orang juga percaya gitu, sebagian orang akan percaya bahwa ini memang beneran asli, bukan foto editan. Kenapa? Karena disebarkan sama seorang Mardigu. Jadi pembenaran dia gitu. Itu yang nampaknya tidak disadari oleh seorang Mardigu, sehingga kemudian dia tetap nge-share dan sampai sekarang belum juga dihapus. Kalau jadi orang waras gitu ya, kita kan nggak mau termasuk atau terjaring ke sebuah pertandingan yang itu bukan pertandingan kita, bukan perang kita. Ngapain kita ikut-ikutan gitu? Apa jangan-jangan Mardigu kadernya FPI HTI? Yang bersembunyi atau berjubah pengusaha gitu ya. Jangan-jangan kayak gitu. Ya, tapi sampai di sini juga banyak orang yang mungkin bertanya, ngapain sih fitnah seperti ini terus dilancarkan terhadap Gus Yakut? Ya kita nggak tahu gitu. Kalau dulu Pak Jokowi difitnah PKI itu karena Pak Jokowi mau maju sebagai calon presiden. Nah, Gus Yakut kita nggak tahu apa gitu. Mungkin juga ada efek soal ormas yang dibubarkan, atau mungkin juga sebagian orang merasa bahwa Gus Yakut berpotensi untuk maju sebagai cawapres. Yang mana tahu gitu ya. Tapi dari fitnah atau hoax semacam ini kan sebenarnya kita sudah bisa pelajari bahwa dulu ada cerita seorang Pak Jokowi juga difitnah PKI sampai bertahun-tahun. Itu dinarasikan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang PKI dengan obor rakyat yang disebarkan ke banyak daerah sampai masuk ke desa-desa saya gitu ya. Nah, itu sampai sekarang sebagian besar masyarakat itu masih percaya bahwa Pak Jokowi itu PKI gitu. Sampai kemudian ada gambar siluet gitu seolah-olah itu Pak Jokowi, yang di sebelahnya tuh ada podium PKI gitu. Padahal dulu ketika Pak Jokowi lahir, PKI itu udah hampir bubar. Jadi gimana ceritanya tiba-tiba Pak Jokowi besar gitu ya, menjadi pemuda di zaman PKI. Itu kan gak masuk akal. Tapi pada akhirnya apa? Karena masifnya hoax yang disebarkan ke banyak daerah, akhirnya banyak orang percaya bahwa Pak Jokowi itu PKI. Maka jangan heran ketika para elit hari ini masih memainkan narasi-narasi atau isu-isu PKI. Dalam rangka apa? Menyerang pemerintah. Karena ketika mereka berbicara soal PKI, seolah-olah yang mereka bicarakan dianggapnya sedang membicarakan Pak Jokowi yang pro dengan PKI.
Padahal nggak ada hubungannya, sama dengan ini gitu. Ragil itu kan LGBT di Jerman. Terus kemudian disanding-sandingkan dengan Gus Yakut, dianggap GP Ansor cabang Jerman. Apa coba? Nggak ada hubungannya. Tapi ini dihubung-hubungkan. Dan itu kemudian disebar-sebarkan oleh seorang Mardigu. Akhir cerita dari penyebaran meme fitnah atau hoax ini, itu ujung-ujungnya ya hanya diyakini dan akan diterima oleh orang-orang yang emang benci terhadap Gus Yakut dengan berbagai alasan gitu. Kalau mereka yang sudah benci, itu pasti akan meyakini ini bener nih. Ternyata GP Ansor itu pro LGBT. Dan ini kemudian disebarkan sama seorang Mardigu, ini kan lucu gitu. Ngapain Mardigu ikut-ikutan perang yang kayak gini? Tapi bagi Gus Yakut gitu ya, saya melihat bahwa serangan-serangan seperti ini itu layak untuk direspon sesekali gitu. Untuk kita tahu siapa sih orang-orang yang menyebarkan ini gitu. Karena kalau ini nggak diurus, nggak dilaporkan gitu ya, ini akan terjadi terus. Dan ini sudah bukan pertama kali gitu, ini sudah beberapa kali sebelumnya terjadi. Ini kalau dibiarin terus nih, lanjut terus kasus ini gitu. Ya mumpung Gus Yakut ini masih menteri, masih boleh ngelaporin ke polisi gitu ya. Kan nanti kalau udah jadi presiden atau cawapres kan nggak bisa. Nggak enak gitu ya. Mumpung masih menteri nih, harusnya ya laporin aja lah gitu. Biar bisa kapok tuh akun-akun nggak jelas itu. Tapi setelah saya telusuri, ternyata orang yang memposting akun, memposting meme ini, itu pertama kali adalah akun Resti Caya gitu. Ya ini emang akun propaganda gitu, yang memang anti pemerintah, pokoknya semuanya salah. Ragam fitnah tuh ada di sana. Akunnya sudah beberapa kali tumbang, tapi muncul lagi gitu. Bikin akun baru lagi dengan nama-nama yang berbeda-beda. Tapi ya sama, Resti Caya ini artinya awalnya gitu ya. Lalu kemudian ini disebarkan sama Mardigu. Jadi gimana? Masih percaya Mardigu ini seorang yang jenius, yang bisa memecahkan segala permasalahan di Indonesia, yang bisa melaksanakan print money, cetak uang sendiri, lalu kemudian distribusikan sendiri. Ada yang masih percaya dengan Mardigu gara-gara ini. Ya nggak bisa membedakan antara meme dan berita. Ya, tapi pada akhirnya ya sudahlah gitu ya. Kalau Mardigunya itu nggak mungkin lah kita proses dan masuk hukum penjara gitu. Karena kalaupun Mardigu ini mau dipenjara, kasusnya pasti bukan soal meme, tapi soal lain-lain. Banyak dia kasusnya. Kan bisa kita cari, kita ungkit gitu ya. Nggak perlu soal meme ini gitu. Ya tapi soal meme ini juga harus diusut, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut gitu. Sementara Mardigunya ya udahlah nanti kita ada waktunya kita urus. Gitu. Karena kalau Gus Yakut sudah menginstruksikan untuk diurus gitu ya, ini pasti muncul nih kasusnya Mardigu nih. Banyak kok dia investasi-investasi itu. Orang-orang yang merasa dibohongi sama Mardigu itu banyak banget gitu. Cuma selama ini mereka itu nggak punya panggung, nggak ada panggung juga yang ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada mereka untuk berbicara, bercerita bagaimana seorang Mardigu gitu. Yang sekarang kemudian terlibat untuk menjelek-jelekkan GP Ansor. Ya tapi kalau ini mau diusut sekali lagi bisa, itu pasti bisa diselesaikan gitu. Dan terakhir saya ingin bilang kepada semua orang yang ngefan dengan Mardigu, yang mengidolakan Mardigu bisa menyelesaikan permasalahan di Indonesia, saya ingin tanya, bagaimana kita bisa percaya dia bisa menyelesaikan kalau di otaknya sendiri dia nggak paham soal meme dan berita, dan dia nggak ngerti tentang kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus menunggu di luar lapangan. Bukan malah ikut-ikutan masuk main sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.